Kita lanjutkan pembahasan dari mengambil faedah, mengambil ibrah dan dars dari hadis-hadis yang kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah as-sabr. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Muslim berkaitan dengan qissatun ajibah. Kisah yang luar biasa, kisah yang merupakan pelajaran kesabaran, pelajaran keimanan, pelajaran dakwah, pelajaran semangat dalam menuntut ilmu, dan insyaallah merupakan kisah yang memberikan tadzkir kepada kita bahwasannya dunia ini tidak sebanding dengan akhirat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa la'allahum yatadzakkarun. Di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan riwayat kisah agar mereka mengambil pelajaran. Ada tasliyah, ada hiburan, ada ibrah, durus, pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Beliau menceritakan kana malikun fi man kana qablakum. Dulu ada seorang raja yang berkuasa di zaman dulu. Dikatakan kisah ini terjadi di antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja tersebut mempunyai sahir, tukang sihir. Falamma kabira, ketika tukang sihir yang dijadikan penasehat raja, dijadikan dewan syura yang diambil fikrahnya, karena kebanyakan para penguasa di zaman dahulu, mereka yang tidak mengenal iman dan Islam, tidak bertauhid kepada Allah, mereka menjadikan sahir, kebiasaan mereka menjadi penasehat negara. Orang yang punya kedudukan tersendiri di mata paduka raja. Tukang sihir ini ketika usianya sudah tua, dia menginginkan untuk mewariskan ilmu sihirnya. Bayangkan, ahli batil, orang yang jelas-jelas sudah sesat, menginginkan ilmunya diwariskan. Apalagi orang yang baik, lebih utama untuk mewariskan ilmu. Wa qala lil malik, tukang sihir mengatakan kepada paduka raja, ini qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman. Aku sudah tua renta, sudah saatnya aku mewarisi ilmu untuk orang yang akan mengajarkan dan menempati kedudukan setelahku ketika aku meninggal. Maka utuslah seorang pemuda. Lihat kalimat gulam, orang pemuda. Penyihir ini mengetahui bahwasannya ilmu akan menancap kuat ketika yang mengambilnya adalah gulam. Sama seperti Ashabul Kahfi, sama seperti para sahabat Nabi SAW. Kebanyakan mereka yang imannya menancap kuat dan mereka mau menerima nasihat adalah gulam. Ya. Faba'atha ilaihi gulam liyu'allimahu sihr. Ya. Kemudian paduka raja memerintahkan beberapa orang untuk mencari pemuda yang cerdas di seantero negeri. Dipilihlah pemuda yang paling cerdas untuk diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib. Kisahnya, ketika penyihir ini mengajarkan ilmu sihir kepada pemuda yang cerdas ini, ketika dia berjalan untuk pulang, dia mampir ketika melihat seorang rohib, ahli ibadah. Lihat bagaimana fitrah seorang pemuda ketika melihat ahli ibadah.
pemuda yang fitrahnya masih lurus, dia akan terpengaruh ketika melihat pemandangan seorang beribadah kepada Allah, tidak menyembah berhala. Dikatakan, rahib ini adalah sisa-sisa orang-orang yang dititahkan oleh paduka raja untuk dibunuh. Karena mengikuti ajaran Islam, mentauhidkan Allah, tidak menyembah patung-patung dan berhala. Karena raja tersebut memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala dan untuk menyembah paduka raja itu sendiri. Dia terpengaruh dengan rahib, ahli ibadah. Faqa'ada ilaihi yasma'u kalamahu fa'ajabahu. Lihat. Ketika dia singgah di tempat rahib beribadah, dia mencoba untuk mendengar nasihatnya. Kemudian nasihat tersebut menancap kuat. Dia terkesima dengan untaian nasihat. Ad-dinu nasihat. Kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kebenaran yang disampaikan, kejujuran yang dia sampaikan, membuat si Ghulam, pemuda ini terkesima dengan penjelasannya. Wa kana idza atas sahir marrar rahib faqa'ada alaihi fa idza atas sahir darabahu fasyakka dzalika ila rahib. Faqala, ketika dia mendatangi tukang sihir, ketika dia berangkat dari rumahnya, membuat dia terlambat di majlis tukang sihir. Kemudian si penyihir ini menghukumnya karena keterlambatan. Ya, ada iqab. Zaman dahulu sudah ada iqab. Ketika terlambat mengikuti pelajaran, dihukum oleh gurunya. Tukang sihir ketika melihat pemuda ini terlambat, terlalu sering terlambat, maka lama-kelamaan habis kesabarannya, dipukullah pemuda tersebut. Kemudian diadukan kepada rahib. Kemudian rahib itu memberikan saran, nasihat, idza khashita sahir faqul habasani ahli. Kalau kamu terlambat mendatangi majelisnya tukang sihir, ketika kamu belajar, katakan keluargaku membebani aku dengan pekerjaan sehingga aku terlambat. Wa idza khashita ahlak, dia juga dipukul ketika terlambat datang ke keluarganya. Ketika keluargamu menghukum kamu karena kamu terlambat pulang, maka katakan tukang sihir itu pelajarannya terlalu panjang sehingga menghalangi aku untuk datang tepat waktu. Ini hilah namanya. Ya. Cara yang cerdik, cara yang benar. Fabainama huwa ala dalika, ketika terus-menerus seperti itu, belajar membandingkan akhirnya mana yang hak, mana yang batil. Mana aku harus pelajari antara ilmu sihir dengan ilmu tauhid. Kepasrahan diri kepada Allah. Kemudian datanglah waktu untuk membuktikan kebenaran. Mana yang benar? Jadi ketika seorang ragu-ragu dengan apa yang dia pelajari, dia meminta kepada Allah. Apa yang saya pelajari benar atau tidak? Dia minta, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hari ini aku akan mengetahui mana yang paling benar. Perkataannya, pelajarannya, nasihatnya, pendidikannya, dan ibadahnya. Sahir atau rahib. Dia mau membandingkan. Id ata ala nasi dabatun azimatun fahabasat an-nasu min tariq. Ketika ada hewan yang sangat besar, dikatakan tidak ditentukan hewan apa itu, ya. Dabatun azimatun, hewan yang besar, mungkin beruang. Ya, hewan yang sangat besar yang membuat manusia takut. Mungkin singa, ya. Faqala al-yauma a'lamu as-sihra afdal am rahib afdal. Saya akan mengetahui mana yang benar. Sihir yang diajarkan tukang sihir atau perkataan rahib yang mengajarkan tauhid dan keesaan kepada Allah. Fa akhadha hajaran, kemudian dia mengambil batu. Di sini ada syahid. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku mana yang benar. Amru rahib ahabba ilaika am amrus sahir.
Aina ahad? Idza kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah. Ya Allah, seandainya konsep ketuhanan yang diajarkan oleh rahib, ahli ibadah yang mengajarkan saya tauhid, menasihati untuk menghindari semua berhala-berhala yang disembah selain Allah, penghambaan kepada manusia, maka bunuhlah hewan tersebut. Kemudian dia mengambil batu tersebut, Roma qila annahu akhadha hajar saghir. Yang mustahil batu tersebut membunuh hewan yang besar tadi. Dia hanya sekedar mengambil batu yang kecil. Lihat bagaimana ketika Allah menghendaki terjadinya satu karomah kepada wali di antara wali-wali Allah. Ya, di sini menunjukkan apa? Penetapan kepada karomatul aulia. Ini anak ini bukan nabi. Bukan rasul. Ya, dia mengambil batu yang kecil dikatakan dalam sarah yang lain disebutkan dia mengambil batu yang kecil kemudian dilempar faqotalaha famadonnas. Dilempar beruang tersebut atau hewan buas tersebut dengan batu yang kecil, kemudian hewan itu mati, manusia bisa kembali hidup normal. Di sini menunjukkan apa? Ketika ada gangguan di masyarakat, talibul ilmi adalah orang yang pertama kali bergerak cepat untuk mencari maslahat untuk orang-orang mengharapkan pahala di sisi Allah. Ada rintangan di jalan, ada gangguan di jalan, talibul ilmi dengan fitrahnya yang selamat, dia ingin memberikan maslahat kepada orang-orang. Khairukum anfa'ukum linnas. Dia pingin manusia tidak terganggu dengan hewan ini. Manusia takut, tidak berani melewati jalan tersebut. Ya, lihat bagaimana niat tulusnya. Kemudian dia mendatangi rahib, fa'akhbarahu bil qissah. Kemudian dikabarkan kepada rahib, faqala lahu rahib, ya bunai, antal yaum afdal minni. Wahai pemuda, hari ini kamu lebih baik daripadaku. Allah menyaksikan langsung bagaimana ketika kamu berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahib menyadari bahwasanya gulam ketika dia berdoa langsung diijabah sama Allah dan doanya bukan main-main. Ya, ditunjukkan karomahnya langsung ketika dia meminta kepada Allah dan ditunjukkan kebenaran. Barulah Rahib ini mengatakan, hari ini kamu lebih baik dariku dari sisi tawakal, dari sisi kebenaran, dari sisi semangat belajar, dari sisi ya menginginkan kebaikan kepada manusia. Mungkin saya hanya beribadah saja di masjid, tetapi tidak memikirkan maslahat orang. Lihat bagaimana orang yang bergaul dengan orang lain memberikan manfaat lebih baik daripada ahli ibadah yang hanya sholat, baca Quran, zikir di masjid. Ya, lihat bagaimana fiqhul hadis. Kemudian rahib mengatakan, ya bunayya laqad balagha min amrika ma ara innaka satubtala. Kamu akan diuji oleh Allah. Menunjukkan apa? Orang yang merupakan wali di antara wali-wali Allah pasti diuji. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah para nabi yang keras cobaannya, kemudian yang semisalnya dalam ketakwaan, keimanan dan ketawakalan. Innaka satubtala fa in ubtulita fala tadulla alayya. Kalau kamu nanti diuji dengan musibah, dengan hukuman, jangan kamu ceritakan tentang aku. Aku ingin beribadah dengan tenang di masjid. Aku tidak mau diganggu. Lihat bagaimana ahli ibadah yang dia ingin mengucilkan dirinya hanya untuk beribadah. Dia berwasiat kepada muridnya, jangan memberitahukan kabar tentang saya. Yang mengajarimu kamu, yang mengajari kepada kamu kebaikan. Cukuplah saya beribadah kepada Allah. Tidak mau diganggu. Karena orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti akan diganggu. Kemudian muncullah kehebatan-kehebatan dengan izin Allah kepada si gulam ini. Yubri'ul akmah. Dengan izin Allah dia bisa
menyembuhkan orang yang buta dari lahirnya dengan izin Allah. Wal abras, orang yang kena penyakit kusta, kena penyakit kulit, yudawin nas min sairil adwa. Bukan hanya 2 penyakit itu, tetapi dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya, ketika dia bisa mengobati orang-orang dengan doanya, sampailah kabar kepada keluarga kerajaan. Didengar oleh satu keluarga di antara keluarga Paduka Raja. Ya. Dia sudah buta, kemudian dia ingin menyembuhkan kebutaannya, dia mendatangi pemuda tersebut yang sudah dikenal oleh penduduk desa, bisa mengobati dengan izin Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, doanya diijabah. Dikatakan dia cuma berdoa karena sebelumnya dia tidak belajar tabib atau belajar tib. Nah, dia hanya berdoa kepada Allah, kemudian minta penyakit tersebut disembuhkan, kemudian disembuhkan. Doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga raja tersebut yang sudah buta karena satu penyakit, dia memberikan banyak hadiah kepada pemuda tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada pemuda tersebut, aku akan berikan yang lebih banyak apabila penyakitku sembuh. Kemudian lihat bagaimana tawaduknya Ghulam dan menisbahkan kesembuhan kepada Allah. Dia mengatakan, inilah ashfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan seseorang di antara manusia. Innama yashfi huwallah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. In amanta, kalau kamu mau beriman kepada Allah, kamu tinggalkan penyembahan berhala dan penyembahan kepada manusia, raja kamu, da'autullaha fayashfiyaka. Aku akan berdoa kepada Allah. Lihat, dia cuma berdoa, penyakitnya sembuh. Fa'amana jalisul malik. Kemudian keluarga Paduka Raja ini beriman. Kemudian fasyafahullah. Allah menyembuhkannya. Kemudian dia menceritakan kepada Paduka Raja ketika dia datang kepada majelisnya dalam keadaan sudah bisa melihat. Rajanya mengatakan, dari mana kamu bisa melihat? Siapa yang menyembuhkan kamu? Ya, man radda alaika basaruk. Kemudian dia mengatakan, Rabbi wa rabbuka alladhi yashfi. Allah, Tuhanku dan Tuhanmu yang menyembuhkan. Kemudian rajanya mengatakan, alaka rabbun ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selain saya? Dia mirip dengan Fir'aun yang mengajak rakyatnya untuk mentuhankan raja. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Dia terus mengatakan kalimat tersebut. Rabbmu Allah. Kemudian dia diadab, dihukum dengan siksaan. Dicambuk, dipukuli, sampai dia menunjukkan kepada pemuda tadi. Kemudian raja menyuruh pasukannya, pengawalnya untuk mendatangkan Ghulam, pemuda tersebut, kemudian dihadirkan di depan raja. Terjadi wawancara antara raja dengan pemuda tersebut. Faqala lahul malik, ya bunayya, laqad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras wa taf'al. Kamu hebat sekali, kamu punya sihir yang bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, penyakit kulit yang parah, yang bernanah, dan kamu menyembuhkan semua penyakit. Dari mana kamu mendapatkan kehebatan ini? Kemudian Ghulam mengatakan, inilah ashfi ahadan innama yashfi huwallah. Aku tidak bisa mengobati seorang pun. Sejatinya yang menyembuhkan mereka itu orang-orang adalah Allah. Fa'akhadahu fayu'adzibuhu adaban. Kemudian akhirnya disiksa sebagaimana keluarga raja tadi, disiksa sampai dia menceritakan dari mana dia memperoleh ilmu tentang ketauhidan. Ditunjukkanlah rahib.
Kemudian rahib itu didatangkan kepada raja tersebut, kemudian disuruh untuk meninggalkan agamanya, kembali kepada penyembahan berhala. Irji' an dinik, faqala ma an arji' an dini, fa'aba. Kemudian diberikan kepada al-gojo, orang-orang yang kekar kuat tubuhnya, pada fa'ahu ila nafarin aqwiya. Kemudian ditaruh gergaji, lihat, fa yudha' ala ra'sihi min syar min mafraqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta saqata nisfain. Digergaji hidup-hidup, karena dia tidak mau beriman, digergaji sampai terbelah menjadi dua. Lihat bagaimana ujian orang-orang zaman dahulu. Karena dia tauhid, karena dia iman kepada Allah, ya, karena dia menyandarkan semuanya kepada Allah, digergaji. Kita nggak sampai dipukuli, dicaci maki, bahkan tidak. Ya, ini dars bagi kita. Orang-orang terdahulu hanya karena beriman dipotong jadi dua badannya, dari kepalanya sampai ya ujung kakinya. Kemudian si gulam dipanggil oleh raja, ya gulam, irji' an dinik, fa'aba. Fa diserahkan kepada al-gojonya, idhabu bihi ila jabal, bawa dia ke gunung. Fi jabalin kada wa kada, di gunung yang seperti ini, yang seperti ini. Dijelaskan sifat-sifatnya. Fa idza balagtum dirwatal jabal walam yarji' an dinihi utruhu. Kalau sudah sampai ke puncak gunung, dia tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya, lemparkan dari puncak gunung, sampai dia mati, hatta mata. Fadhahabu bihi fasa'idul jabal al-wa'ira. Dia sampai kepada jabal yang terjal, yang banyak batu-batunya. Kemudian ketika sampai di puncak gunung, dalam keadaan marbutun, terikat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Lihat, orang yang dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak punya daya upaya, dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Aku serahkan mereka kepadamu ya Allah. Hanya pertolonganmu saja yang aku harapkan. Farajaba bihil jabal. Seketika setelah dia berdoa, rojafa, ihtazza. Ya, rojafa ay ihtazza. Bergoncang gunung tersebut. Fasaqata nafarun alladina ma'ahu saqata. Jatuh orang-orang tadi. Ya. Faja'a yamshi ilal malik, lenggang kangkung di depan paduka raja. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabu. Dia tidak mengatakan ma fa'ala junudi. Lihat sombongnya dia. Ma fa'ala ashabuka. Ya, apa yang dilakukan teman-temanmu? Padahal suruhannya dia tidak mengatakan ma fa'ala junudi, juyusi. Ma fa'ala ashabuk. Yakfihi Allah subhanahu wa ta'ala tafanihim fatafa'ahu ilallah fa kalimah. Thumma, percobaan yang kedua, tadi dilempar dari gunung. Thumma umira binafarin akhar min junudihi faqala idhabu fahmiluhu fi qurqur. Sana pergi ke Syati'il Bahar, bawa kurkur. Apa kurkur? Perahu kecil. Awas satu ila wasatil bahar. Bawa ke tengah-tengah laut. Udah tengah-tengah sana, bawa. Fa in raja'a an dini fa illa iqdhifuhu fil ma' hatta mata. Tawarkan kepada dia, balik ke agamanya yang dulu, atau masukkan dia ke dalam air, tenggelamkan dia. Fadhahabu bihi, dia bawa mereka itu, membawa gulam tadi dalam keadaan terikat tangannya. Kemudian pemuda tersebut tawakal kepada Allah, berdoa dengan doa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah,
Ya, aku serahkan mereka kepadamu. Fankafa'at bihimus safina faghariqu. Tiba-tiba kapal yang ditumpangi berbalik. Kemudian mereka semuanya tenggelam. Wajah yamsi ilal malik. Pemuda itu selamat. Ya, dikatakan dia dibuat bisa selamat dari tengah laut, padahal kapalnya sudah tenggelam, sudah rusak. Ajibnya, si gulam ini walaupun dalam keadaan terikat, dia bisa berjalan lagi ke tepi pantai, sampai dia kembali kepada raja tersebut. Ya, dia tidak melarikan diri. Dia kembali ke raja tersebut. Rajanya bertanya kepada anak kecil tadi, ma fa'ala ashabuk, sama dengan pertanyaan yang tadi. Afani Allahu minhum. Faqala li Malik, ya. Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bih. Kamu tidak bisa bunuh saya dengan cara apapun. Ditenggelamkan, dilempar dari tempat yang tinggi. Ya. Sampai terakhir Malik ini berazam untuk membakarnya hidup-hidup. Tetapi sebelum dia menyiapkan api yang besar yang nanti akan dibuat untuk membakar orang-orang muslim, dia membuat ukhdud atau parit yang sangat besar. Dikatakan saking besarnya parit tersebut oleh Ibnu Katsir, burung yang lewat di depan parit itu saking panasnya api akan jatuh. Berarti sangat besar paritnya. Ya, galian yang sangat besar dipakai untuk membakar, ya, orang-orang yang beriman mengikuti agamanya Ghulam. Ma huwa tariqah an tajma'an nas fi sa'idin wahid. Kumpulkan orang-orang di lapangan. Fataslubuni fi jid'in 'alan nakhl. Salib aku di pohon kurma yang kokoh. Thumma khudh sahman min kinanati. Ambil satu busur panah min kinanah. Kinanah itu adalah tempat untuk meletakkan anak panah. Satu anak panah saja. Thumma dha' sahma fi kabidil qaus. Bidik dengan anak panah tersebut persis dengan tarikan di tengah-tengah panah. Dengan tarikan yang kuat. Thumma qala bi sautin murtafi bismillahi rabbul ghulam. Ya, katakan bismillah, menyebut nama Allah Tuhannya Ghulam. Thumma irmini bihi fa innaka in fa'alta dzalika qataltani biidznillah. Kalau kamu mengikuti apa yang aku sampaikan tadi, maka kamu akan berhasil membunuhku dengan izin Allah. Kemudian benar dilakukan oleh raja tersebut, ya, dikumpulkan manusia semuanya. Semua manusia pada hari itu tidak ada yang beriman kecuali tinggal dia saja. Dikatakan yang beriman di zaman itu Rohib yang tadi gurunya, kemudian Jalisul Malik, keluarga raja yang tadi buta, kemudian disembuhkan dengan doanya Ghulam. Kemudian Ghulam tersebut, lainnya tidak ada yang beriman di masa tersebut. Dikumpulkan orang-orang yang semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ahli tafsir semuanya kafir. Kecuali 3 orang tadi. Lihat bagaimana mahalnya keimanan. Orang yang kafir lebih banyak daripada orang yang beriman. Sepanjang zaman akan terus begitu. Kalau antum, ya, ingin menghitung di alam semesta ini sekarang, yang beriman dengan orang-orang yang kafir, itu yang beriman hanya 20%. Selainnya orang-orang kafir semuanya. Ada yang nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah hewan-hewan, ya, ada yang tidak beragama, nyembah hawa nafsunya. Dipanahkan oleh raja tersebut. Kemudian dia berteriak Bismillahirrabbilghulam. Kemudian anak panahnya dilepaskan. Fa asaba sudghil ghulam. Sudgh itu pelipisnya.
Dia tidak mengenai mukanya, tengah-tengah, atau perutnya, atau dadanya, tidak. Itu anak panah itu meleset sedikit saja kena goresan itu, ya, alisnya. Sebenarnya kalau hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan, itu dia tidak bakal mati karena tergores sedikit saja pelipisnya, dia tidak akan mati. Tetapi Allah menghendaki dia mati ketika raja tersebut mengatakan Bismillah Rabbul Ghulam. Dia tidak bunuh diri, karena dalil ini dipakai orang-orang yang mengatasnamakan membunuh diri atas nama jihad. Tidak. Dia tidak bunuh diri. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada dia, ya, dengan cara tersebut. Setelah orang-orang melihat, ya, dicek ternyata pemuda tersebut sudah meninggal. Fa'amanan nasu kulluhum qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, ya, dilihat jadi pertunjukan. Orang-orang semuanya beriman. Kemudian raja memerintahkan siapa yang beriman pada hari ini harus dihukum dengan hukum yang sangat kejam. Apa? Dibakar hidup-hidup. Ya. Satu orang ditanya, kamu beriman kepada siapa? Aku beriman kepada Rabbul Ghulam, Allah wahdah. Dijerumuskan. Semua ditanya satu persatu. Ya. Setelah dipersiapkan parit yang sangat besar, orang ditanya satu-satu. Ya. Dengan api yang sangat menyala-nyala. Kemudian orang tersebut, ya, didatangkan satu-satu, tidak memandang besar kecil, semuanya sama. Yang beriman harus mati pada hari itu. Ya. Man lam yarji' an dinihi fa ana aqhimuhu ilan nar. Aku akan dorong dia sekeras-kerasnya masuk parit. Fa fa'alu. Jadi pengawalnya melakukan tindakan tersebut karena perintah dari raja. Fama tawahidan tilwal akhar. Semuanya mati satu-satu, mati satu-satu, mati satu-satu. Sampai ada seorang wanita, ja'at imra'atun, tidak disebutkan siapa namanya. Ya, imra'atun wa ma'aha sobi. Dia punya anak bayi. Dikatakan pilih mana yang kamu inginkan. Bayi ini tetap selamat kalau kamu mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Atau bayi ini akan aku lemparkan terlebih dahulu ketika kamu tidak mau beriman kepada sesembahan kami. Dikatakan kepada dirinya, fataqo asad araddada fi nafsihi. Dia mau balik kepada agama nenek moyangnya karena menyayangi anaknya. Dia sangat sayang kepada anaknya, anak semata wayang. Dikatakan anak semata wayang, ya, yang sangat disayanginya. Kemudian terjadi karomah. Faqala lahal sobi ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Lihat persaksian seorang bayi yang belum bisa bicara. Dikatakan bayi itu masih menyusu. Banyak menyusu. Ya. Ketika ibunya mau kembali kepada ajaran nenek moyangnya, bayi ini segera dia berbicara, menasihati kepada ibunya. Isbiri ya ummah fa innaki 'alal haq. Sabar wahai ibu, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Tauhid, kepasrahan diri kepada Allah. Kemudian wanita ini, ya, memberikan anaknya kepada pengawalnya, ya. Tadinya nggak mau dilepas karena dalam keadaan dia menyusui, nggak mau dilepas bayinya. Ketika ibunya mau melemparkan dirinya ke api, tiba-tiba bayi tersebut mau melepaskan susuannya. Kemudian diserahkan kepada, ya, pengawal tadi. Tidak diketahui bagaimana kisah daripada anak kecil itu nanti besarnya bagaimana, jadi superhero atau tidak dijelaskan. Tapi ibunya kemudian dia, ya, menjerumuskan dirinya ke dalam api yang menyala-nyala. Ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Anda ringkaskan sedikit di antara pelajaran yang bisa diambil
dari kisah Ashabul Ukhdud. Pertama, tahrimus sihir. Sihir adalah sesuatu yang haram. Dijelaskan bahwasanya ya di sini Allah memilihkan ilmu tauhid daripada perdukunan atau sihir. Menunjukkan apa? Belajar akidah lebih Allah cintai dan Allah ridhoi dari belajar ilmu sihir. Walaupun dia bisa terbang, walaupun dia bisa melayang di atas udara, walaupun dia bisa berjalan di atas air, bisa melewati api yang panas, tubuhnya tidak bisa terkena benda yang tajam. Di sini menunjukkan ilmu akidah afdal min ta'allumis sihir dalam bentuk apapun. Nabi SAW menyebutkan man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau orang yang dikatakan ahli ilmu sihir dan dia membenarkan apa yang dikatakan dukun dan tukang sihir tersebut, dia sudah kafir kepada ajaran Muhammad. Enggak boleh. Disebutkan dalam Al-Quran, innahu man ya'ti mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Dalam surat Toha disebutkan, barang siapa yang mendatangi mujrim. Allah menyebut tukang sihir mujrim. Karena sebelumnya ayat ini berbicara tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Allah menyebutkan barang siapa yang mendatangi tukang sihir, orang jahat, mujrim, fa inna lahu jahannam. Diancam dengan neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Akan diazab selama-lamanya. Tidak hidup dan tidak mati, dalam keadaan tersiksa terus-menerus. Di sini menunjukkan mempelajari sihir ini adalah dosa besar yang apabila orang dalam keadaan mempelajari ilmu sihir ini mati dan tidak bertobat, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Makanya dalam syariat Islam dikatakan haddus sahir dorbatun bisaif. Hukuman kepada tukang sihir yang ketangkep ketika tegak khilafah itu dipancung. Tukang sihir, dukun yang mengajari sihir itu hukumannya adalah dipenggal dan tidak diminta untuk bertobat. Bertobat atas kesadaran dia. Kalau dia nggak bertobat, tidak diminta untuk bertobat, langsung dipenggal. Kalau sudah dibuktikan dengan penelitian, persaksian, penelitian, sudah dipelajari kasusnya, terbukti dia tukang sihir, potong lehernya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Lihat. Ya. Sulaiman tidak mengajarkan sihir, ya. Tetapi setan-setan tersebut yang mengajarkan sihir kepada manusia, ya, sehingga manusia menjadi kafir kepada Allah. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, walakinna syayatina kafaru. Lihat, berarti yang belajar sihir, karena nggak mungkin belajar sihir kecuali dengan perantara setan. Nggak mungkin manusia biasa bisa mengajarkan sihir, nggak bisa. Dukun tersebut pasti kolaborasi kerjasama dengan setan. Disebutkan dalam ayat yang lain, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim. Al-Quran menyebutkan, apakah mau aku beritahukan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun bekerja sama? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan-setan itu turun kepada para pendusta dan para pendosa. Pendusta, afak, athim, pendosa. Ahli tafsir sepakat sahir. Sahir. Tukang sihir. Jadi semua dukun yang mengajari sihir, afakin athim. Pendusta dan pendosa. Kemudian pelajaran yang kedua, al-imanu mahbubun indallah wa sababu kulli khair. Keimanan adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan merupakan sebab segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian itsbat
bikaromatil awliya wa annal awliya humul ladina yuwahiduna Allah wa yattaquna awamirahu wajtanabu nawahi. Disebutkan di sini mengandung pelajaran mengitsbat, menetapkan karomatul awliya. Ada yang namanya karomah, kelebihan yang tidak dipelajari. Kalau ada orang punya karomah dipelajari, itu bukan karomah. Ada orang bisa terbang tapi ilmunya dipelajari, itu bukan karomah. Ada orang tidak mempan dibacok tapi dipelajari ilmunya, itu bukan karomah. Ada orang bisa naik burung, bisa mengendalikan burung itu kemana saja, atau naik angin bagaimana Nabi Sulaiman. Karena di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada tukang sihir, dia bisa memerintahkan seekor burung, 2 ekor burung, penyihir ini terbang di atas 2 ekor burung, dijadikan sepatu, terbang kemanapun dia mau. Ada di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Alamul Jin wa Syayatin, Sulaiman Al-Asqar menyebutkan satu nukilan dari riwayat yang sahih dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah menceritakan di zaman beliau itu ada tukang sihir yang bisa terbang dengan menggunakan 2 ekor burung yang diletakkan di kakinya, kemudian terbang kemanapun sesuai yang diperintahkan oleh tukang sihir tersebut. Kemudian di sini disebutkan perkataan dari Ibnu Taimiyah, perkataan dengan siapa sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah mengatakan man kana mu'minan muwahhidan taqiyan kana lillahi waliyan. Man kana mu'minan muwahhidan taqiyan kana lillahi waliyan. Sifatnya 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mukmin dan muwahhid. Mukmin muwahhid, tidak musyrik, tidak pakai jimat, tidak pakai benda-benda, tidak berkolaborasi dengan dukun. Ini wali. Barang siapa yang mukmin, muwahhid, bertakwa kepada Allah, maka dia wali di antara wali-wali Allah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di antara perkataannya yang sahih, idza ra'aitumur rijala yamshuna 'alal ma wa yatiruna fil hawa fala taghtarru bihim. Apabila kalian melihat sekelompok orang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, fala taghtarru bihim, jangan kalian tertipu, terkecoh. Wah, itu wali bisa terbang. Pakai gamis, pakai imamah, pakai jubah, pakai tasbih. Dohirnya wali. Ada kisah tukang sihir di Sudan, di YouTube ada. Dia menceritakan ketika dia jadi tukang sihir, dia bisa memerintahkan semua setan-setan. Untuk diperintah sesuai dengan keinginannya, tapi syaratnya berat. Ketika dia mencari ilmu sihir tersebut, dia harus masuk ke dalam gua. Dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh wudhu, dia tidak boleh mandi janabah. Dia harus menghinakan Quran. Menjadikan Quran itu sebagai tempat duduk. Disebutkan oleh tukang sihir tersebut, karena sudah bertobat, diwawancari stasiun televisi di Qatar, dia menceritakan bagaimana dia mendapatkan ilmu sihir. Dia mengatakan semakin kafir dan semakin dia melakukan dosa besar, ilmu yang diberikan oleh jin tersebut akan semakin hebat. Jadi ilmu yang diberikan tukang sihir akan hebat sesuai dengan kekafiran yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian pelajaran yang terakhir disebutkan oleh Syekh Utsaimin, di antaranya ada 3 pelajaran. Yang paling utama adalah bagaimana orang itu istiqomah di atas ketauhidan walaupun diancam dengan pembunuhan. Orang yang berada istiqomah di atas ketauhidan sampai akhir hidupnya, walaupun mengancam nyawanya, maka dia adalah penduduk surga. Kalau dia mati di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Semoga memberikan faedah, pelajaran, dan keistiqomahan. Jangan tertipu dengan orang-orang yang casingnya bisa menipu dengan hanya bermodalkan pakaian saja, tetapi wali Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang bertawakal kepada Allah,
mentauhidkan Allah dan dia tahu apa hak dan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.